Ada kesulitan dalam pelayanan kabupaten di sana, ya khusus untuk pendidikan saja itu kami ya ada sekolah SD saja itu hampir 600 SD, SMP 300-an, lembaga PAUD dan TK dan kelompok bermain itu hampir 700 lembaga. Dengan kondisi itu jika disandingkan dengan luas wilayah dan juga jika dilihat dari APBD kami sampai saat ini 1,6 triliun. 1,6 triliun dan lebih besar itu berharap hanya dari dana transfer pusat. Sedangkan untuk PAD kami belum mencapai 100 miliar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan di satu sisi kami punya potensi wisata yang ya karena di sana rata-rata pertanian, potensi wisata pantai, ada potensi wisata pegunungan, budaya dan sebagainya. Hanya saja kami belum dapat model pengembangan yang terbaiknya seperti apa. Untuk itu hari ini kami ada di sini untuk kami bisa mendapatkan masukan bagaimana kami melakukan pengembangan terhadap pariwisata dengan potensi kami yang ada, tapi juga mungkin kami perlu mendapatkan masukan, support untuk kami bisa mengembangkan khususnya untuk agrowisata, karena yang kami baca, kami dengar di sini untuk pengembangan agrowisatanya sangat luar biasa. Yang kedua yang ingin kami dapatkan masukan dan support adalah tentang pendidikan berbasis wisata di kota atau di kota Batu yang dapat kami bawa untuk kami kembangkan di daerah kami. Mungkin ini sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Ibu Wali Kota jika diberikan kesempatan, mohon izin untuk ada tambahan sedikit dari Ketua Komisi 2 dan juga dari Ketua Komisi 4. Silakan. Bagaimana dimulai ya untuk itu, karena saya kira yang paling sulit ini bagaimana awal ketika kita mengkoordinasikan sektor-sektor ini untuk bisa cara kami merasakan begitu soal keterpaduan program antara lintas sektor ini untuk bisa mencapai konsep besar. Kami akan mengulangi di wisata, tetapi kami mungkin sebagai Ketua Komisi 4 yang membidangi dinas pendidikan, kami juga mungkin ingin mendapatkan atau sharing bersama ada hal-hal yang sudah disinggung oleh Pak Wakil mengenai pendidikan yang berbasis wisata dan juga mungkin kebudayaan, dan yang mungkin hari ini lagi kita harapkan dengan perekrutan kegiatan mungkin kami bisa mendapatkan gambaran di khususnya di Kota Batu perekrutan kegiatan seperti apa, dan juga mengenai hak dari kegiatan yang ada, apakah dinilai dari APBD kita atau memang semuanya bersumber dari pusat. Atas sebabnya apa kami bisa dapat sharing bersama. Dan yang terakhir mungkin apa yang disampaikan oleh Wali Kota bahwa sudah hampir semua pendidikan digratiskan di Kota Batu, mungkin juga kami bisa dapat sharing secara gratis seperti apa. Demikian kendali kami dan saya kembalikan kepada. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi melihat yang di sini aja bapak-bapak, ternyata ibu-ibu ada ini. Mohon maaf. Ya, ini Pak Agus, Pak Arif dari Dinas Pertanian, dari Dinas Pariwisata, Bu Eni dari Dinas Pendidikan, dan Pak Eko dari Koperindak
Mungkin kalau ditanya ini 3 hal, memang pertanian, UMKM dan pariwisata. Ini adalah 3 hal yang menopang perekonomian. Kalau ditanya mana yang besar, antara pariwisata dan UMKM ini memang sangat punya hubungan yang erat. Jadi ketika wisatawan datang ke sini, akhirnya yang UMKM bisa terangkat karena banyaknya wisatawan yang membeli antara lain oleh-oleh, kuliner dan sebagainya. Terus jalan ke perkebunan itu, jadi kita saling 3 ini saling berkolaborasi. Jadi pertanian, pariwisata, dan akhirnya UMKM atau perdagangan. Itu yang pertama. Kedua, memang tahun 2007 ketika saya mendampingi bapak suami saya di Kota Batu, ini memang masih belum seramai sekarang, terutama ketika kehidupan malam harinya itu belum terbentuk. Jadi tahun 2007 itu kami mencari makan malam itu jam 8 itu sudah susah di Kota Batu. Nah ini yang kemudian menjadi pemikiran kami ketika itu, kita harus menghidupkan kehidupan malamnya dengan memberi fasilitas-fasilitas. Kota yang berani menurut kami kota wisata Batu. Terus terang ahli bahasa Indonesia mengkoreksi, salah ini. Ini bukan kota wisata. Mestinya Batu kota wisata. Tapi kami bukan soal benar apa tidak, ini bukan soal bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi branding. Jadi kami membranding kota wisata Batu. Dan branding itu termasuk doa. Sehingga ketika kami terus bilang bahwa ini adalah kota wisata, jadilah itu kota wisata. Kami menganggap seperti itu. Nah, sekarang yang tahun 2008 sampai 2008, karena suami saya dilantik itu 2007, itu Desember setelah hari Natal. Jadi 2007 belum ada, mulai tahun 2008 itu belum ada makan. Kalau cari makan malam susah, sekarang kita 24 jam sudah bisa mencari makan di malam di Kota Batu. Ini adalah hal-hal seperti itu. Spesifik apa yang ada di tempat ibu bapak itu yang harus bagaimana mencari masalah ini bisa dipecahkan. Dan yang beruntungnya antara pemerintah yang punya keinginan memajukan kota ini, kemudian ada pihak swasta yang memang punya komitmen untuk bisa membuat Kota Batu ini maju. Pihak swasta ini siapa? Warga Kota Batu sendiri. Ini yang luar biasa. Jadi kenapa Kota Batu ini sangat bisa maju? Karena ada warga Kota Batu yang memang ingin kotanya juga maju. Itu adalah pengusaha yang dari Batu. Lain kalau orang Jakarta ke sini mereka hanya mencari untung. Maaf, kalau orang mereka cari investasi, mencari untung. Tetapi kalau warga Batu yang kemudian jadi pengusaha, yang kedua membesarkan, mereka mencari untung iya, tetapi juga membangun warga dan masyarakat. Ini yang terjadi. Ini yang mungkin hal yang blessing dari Tuhan, yang tidak semua punya blessing seperti itu. Kemarin ada gubernur Sumatera Barat daripada dulu yang tadinya wali kota Padang datang ke sini dan dia bilang, kenapa ya kok mau pengusaha itu membangun Kota Batu? Karena dia orang Batu, Pak. Ini kan kota kecil, kenapa kok mau ya dia bangun ini? Karena dia orang Batu dan punya komitmen membangun Kota Batu. Sebetulnya Bapak di Padang sangat punya potensi pengusaha, orang-orang Padang yang luar biasa, yang kaya-kaya, orang itu banyak sekali di Jakarta yang itu yang ditarik untuk membangun Kota Padang. Ini adalah salah satu aset
kita untuk membuka wawasan masyarakat yang tadi petani untuk dijadikan masyarakat wisata. Itu juga yang harus kita komunikasikan, karena mereka yang namanya wisata apa itu masih belum tahu. Itu yang terus. Mungkin itu Bapak, nanti teknis yang lain silahkan ke dinas terkait. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Bapak semua, dan saya mohon maaf kalau saya harus lebih dulu meninggalkan tempat, dan nanti akan disambung oleh Pak Agus dan oleh kepala dinas administrasi. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Mohon izin.